Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Nania dengan NIM 0307202020. Saya dari kelompok 5 ingin membacakan materi dari kelompok 2 yang berjudul Sejarah Turunnya Al-Quran. A. Pengertian Al-Quran. Al-Quran secara etimologi merupakan bentuk masdar atau verbal noun yang diartikan sebagai isim maf'ul, yaitu makruh berarti yang dibaca. Secara terminologi, Al-Quran diartikan sebagai kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan membacanya bernilai ibadah. B. Sejarah singkat turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat Jibril yang menyampaikan langsung kepada Nabi Muhammad. Proses turunnya Al-Quran berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari secara berangsur-angsur. Proses diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad dilakukan berbagai tahapan. Menurut Al-Jarkani menjelaskan kepada beberapa tahapan, yaitu Al-Quran diturunkan sekaligus dari Lauh Mahfuz. 2. Al-Quran diturunkan Lauh Mahfuz ke Bait Al-Ijah atau langit bumi sekaligus. 3. Al-Quran diturunkan ke Bait Ijah kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun. Proses diturunkannya Al-Quran dari Bait Ijah kepada Nabi Muhammad SAW berlangsung selama 23 tahun, dimulai ketika Nabi berholawat di Gua Hira pada malam Senin tanggal 17 Ramadan tahun 41 kelahiran Nabi Muhammad atau bertepatan tanggal 6 Agustus 610 Masehi. Hakikat diwahyukannya Al-Quran secara berangsur. 1. Untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW. 2. Sebagai mukjizat. 3. Untuk memudahkan hafalan dan pemahaman Al-Quran. 4. Menerapkan hukum secara bertahap. 5. Sebagai bukti bahwa Al-Quran adalah bukan rekayasa Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trian Destika, NIM 0307201012. Saya akan membacakan kelompok 6 tentang Makkiyah dan Madaniyah. 1. Pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Secara umum, ilmu Makkiyah dan Madaniyah diartikan dengan suatu ilmu yang membahas tentang ayat-ayat dan surah-surah yang diturunkan di Mekah dan di Madinah. Dua tempat ini dalam sejarah dikenal sebagai wilayah turunnya Al-Quran. Perbedaan definisi Makkiyah dan Madaniyah dapat dilihat dalam beberapa teori, yaitu A. Menentukan definisi berdasarkan masa turunnya ayat atau surah. B. Menentukan definisi berdasarkan lokasi tempat turunnya. 1. Pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Secara umum, ilmu Makkiyah dan Madaniyah diartikan dengan suatu ilmu yang membahas tentang ayat-ayat dan surah-surah yang diturunkan di Mekah dan di Madinah. Dua tempat ini dalam sejarah dikenal sebagai wilayah turunnya Al-Quran. Perbedaan definisi Makkiyah dan Madaniyah dapat dilihat dalam beberapa teori, yaitu A. Menentukan definisi berdasarkan masa turunnya ayat atau surah. B. Menentukan definisi berdasarkan lokasi tempat turunnya ayat atau surah. C. Menentukan definisi berdasarkan orang-orang atau golongan yang menjadi sasaran. Ada juga ciri-ciri Makkiyah dan Madaniyah. Ciri-ciri ayat surah Makkiyah sebagai berikut. A. Surah dan ayat Makkiyah di dalam mengandung lafaz sajadah. B. Surah dan ayat Makkiyah di dalamnya mengandung lafaz kalah dan disebut sebanyak 30 kali dalam 15 surah. Ciri-ciri ayat surah Madaniyah sebagai berikut. A. Surah dan ayat Madaniyah yang berisi kewajiban atau hak atau sanksi. B. Surah dan ayat Madaniyah yang di dalamnya disebut orang-orang munafik kecuali surah Al-Ankabut adalah Makkiyah. C. Surah dan ayat Madaniyah di dalamnya terdapat dialog ahli kitab. Tahapan turunnya Al-Quran dan klarifikasi surah Makkiyah dan Madaniyah. Proses berangsung turunnya Al-Quran dibagi kepada dua tahap, yakni Makkiyah dan Madaniyah. 1. Tahapan Makkiyah. Masa Nabi bermukmin di Mekah diturunkan selama 12 tahun, 5 bulan dan 13 hari, tepatnya mulai 17 Ramadan tahun 41 hingga awal Rabiul Awal tahun 54 dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. 2. Tahapan Madaniyah. Masa Nabi bermukmin di Madinah selama 9 tahun, 9 bulan dan 9 hari dari permulaan Rabiul Awal tahun 54 dari milad Nabi hingga 9 Zulhijjah tahun 63 dari milad Nabi atau 10 Hijriah. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sari Buana
di luar kemampuan akal manusia. Unsur-unsur yang menyertai kemujizatan. Yang pertama, peristiwa yang luar biasa yang terjadi di luar kebiasaan. Yang kedua, didatangkan seseorang yang mengaku kenabian atas bukti kenabiannya. Yang ketiga, mengandung tantangan bagi orang-orang yang meragukan kenabian. Tantangan Nabi tidak tertandingi. Pembagian mukjizat ada dua, yaitu mukjizat hissi dan mukjizat akil. Aspek-aspek kemujizatan. Yang pertama, aspek keindahan dan ketelitian redaksi Al-Quran. Yang kedua, aspek informasi-informasi mugaib. Yang ketiga, aspek informasi-informasi terkait dengan ilmiah. Fungsi dan tujuan mukjizat. Fungsinya ialah sebagai tanda atau bukti kenabiannya. Tujuannya ialah untuk menguatkan seruan atau pendakwaan mereka terhadap umat mereka masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tafsir, takwil, dan terjemah dari kelompok 10. Yang pertama yaitu tafsir. Secara etimologi, tafsir berasal dari kata fassara yufassiru tafsiran, yang diartikan al-idah atau penjelasan, dan al-bayan yang artinya keterangan. Secara terminologi, tafsir diartikan penjelasan tentang Al-Quran. Yang kedua, takwil. Takwil secara etimologi berasal dari kata awwala yu'awwilu takwilan, berarti arruju ilal al-asli, yaitu kembali kepada asalnya. Sedangkan makna terminologinya, takwil diartikan dengan memalingkan satu lafaz dari makna lahirnya kepada makna yang dikandungnya atau muhtamil. Ketiga, terjemah. Salinan dari satu bahasa ke bahasa lain, atau mengganti, menyalin, memindahkan kalimat dari satu bahasa ke bahasa lain. Metode penafsiran Al-Quran. Yang pertama yaitu al-tafsir al-tahlili, atau tafsir dengan metode tahlili. Yang kedua, tafsir al-ijmali, yaitu tafsir metode global. Yang ketiga, tafsir al-muqarrin, atau tafsir metode perbandingan. Yang keempat, tafsir al-maudu'i, atau tematik.